Cina tes puluhan ribu darah manusia di Wuhan. Ada apa? Cina akan menguji puluhan ribu sampel darah di kota Wuhan. Ini dilakukan saat meningkatnya seruan transparansi dalam penyelidikan asal-usul COVID-19. Negeri tirai bambu menyimpan hingga 200 ribu sampel di pusat darah Wuhan, termasuk yang berasal dari pasien yang muncul akhir 2019 di pusat darah Wuhan. Panel penyelidik Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan sampel darah pasien awal-awal kemungkinan besar menjadi sumber informasi kunci yang dapat membantu menentukan kapan, apalagi soal di mana virus SARS-CoV-2 pertama kali menginfeksi manusia. Ini memberikan sampel real time terdekat di dunia yang pernah kami lihat untuk membantu kami memahami waktu kejadian wabah, kata Yang Zhonghuang, rekan senior untuk kesehatan global di Council on Foreign Relations, dikutip dari CNN International Rabu 13 Oktober. Menurut pejabat Cina, sampel darah telah disimpan selama 2 tahun. Ini diperlukan sebagai bukti dalam setiap tuntutan hukum terkait dengan dari mana donor darah berasal. Kepala tim Cina yang mengerjakan investigasi WHO, Liang Wannian, pertama kali mengatakan dalam konferensi pers pada Juli bahwa Cina akan menguji sampel. Begitu para ahli Cina mendapatkan hasilnya, mereka akan mengirimkannya ke pakar Cina dan tim asing, kata Liang kala itu. Liang mengatakan sampel berasal dari tabung pembuka kantong darah donor, ditutup rapat kemudian disimpan. Para ahli Cina dikatakan telah membuat beberapa penilaian dan evaluasi pada metode pengujian dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan setelah berakhirnya batas 2 tahun. Menurut para ahli, jika disimpan dengan benar, sampel dapat mengandung tanda-tanda penting dari antibodi pertama yang dibuat oleh manusia untuk melawan penyakit tersebut. Sementara kasus pertama yang dilaporkan terjadi di Wuhan pada 8 Desember. Penelitian kami dan makalah penelitian terkait sebelumnya dari para ilmuwan Tiongkok sepenuhnya menyarankan 8 Desember mungkin bukan kasus utama, mungkin ada kasus lain yang terjadi sebelumnya. Cina bersikeras telah transparan dan membantu penyelidikan WHO. Namun selama ini Cina mengklaim virus datang dari Fort Detrick, laboratorium Amerika Serikat di Maryland, yang belum terbukti hingga saat ini. Virus monyet makan korban di Cina, gejalanya hampir mirip COVID-19. Seorang dokter hewan di Cina menjadi korban tewas pertama karena tertular infeksi virus yang sangat langka yang disebut virus monyet. Sebelum meninggal, dokter itu mengalami demam, mual, muntah, dan gejala neurologis yang hampir mirip COVID-19. Dokter hewan berusia 53 tahun itu adalah kasus manusia pertama yang diketahui dari virus ini, yang disebut virus monyet B, yang dilaporkan di Cina. Menurut The Washington Post, dilansir Life Science, korban merupakan ahli bedah hewan di sebuah institut yang berbasis di Beijing yang mengkhususkan diri dalam penelitian eksperimental pada primata non-manusia. Dokter itu membedah 2 kera mati. 1 bulan kemudian dia mengalami demam, mual, muntah, dan gejala neurologis. Meskipun sempat dirawat di rumah sakit, pria itu meninggal. Virus Nipah di Cina dengan tingkat kematian 75% bisa menjadi pandemi baru. Wabah virus Nipah di Cina dengan tingkat kematian hingga 75% berpotensi menjadi pandemi besar berikutnya. Perusahaan farmasi raksasa ini tidak siap karena masih fokus menghadapi pandemi COVID-19. Analisis tentang potensi pandemi berikutnya itu disampaikan Access to Medicine Foundation yang berbasis di Belanda dalam sebuah laporan. Virus Nipah adalah penyakit menular lain yang muncul dan
menimbulkan kekhawatiran besar. Nipah bisa meledak kapan saja, pandemi berikutnya bisa jadi infeksi yang resisten terhadap obat, kata Direktur Eksekutif Access to Medicine Foundation Jayashree Kalir yang dilansir The Guardian. Virus Nipah ini langka dan disebarkan oleh kelelawar buah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, virus itu dapat menyebabkan gejala mirip flu dan kerusakan otak. Selain itu, lanjut WHO, virus Nipah juga dapat menyebabkan ensefalitas atau radang otak. Perawatan yang biasa dilakukan adalah perawatan suportif. Wabah virus Nipah di negara bagian selatan India, Kerala, pada 2018 merenggut 17 nyawa. Pada saat itu, negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk sementara melarang impor buah dan sayuran beku dan olahan dari Kerala sebagai akibat dari wabah di sana. Saat itu, pejabat kesehatan percaya bahwa wabah Nipah di Bangladesh dan India mungkin terkait dengan minuman jus kurma. Laporan Access to Medicine Index 2021 melihat tindakan dari 20 perusahaan farmasi terkemuka di dunia untuk membuat obat, vaksin, dan diagnostik lebih mudah diakses. Ditemukan bahwa penelitian dan pengembangan untuk COVID-19 telah meningkat dalam setahun terakhir, tetapi risiko pandemi lainnya sejauh ini belum tertangani. Indeks ini disiapkan selama krisis kesehatan masyarakat terburuk dalam 1 abad yang telah mengungkapkan ketidaksetaraan kronis akses ke obat tidak seperti sebelumnya. Namun setelah bertahun-tahun mendorong perencanaan akses, kami sekarang melihat pergeseran strategis ke arah ini. Hal ini secara radikal dapat mengubah seberapa cepat akses ke produk baru dicapai. Jika kepemimpinan perusahaan bertekad untuk memastikan orang yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak berada di antrian terakhir. Imbuh laporan tersebut mengutip pernyataan Layer. Kata Direktur Eksekutif Access to Medicine Foundation Jayashree Kalir yang dilansir The Guardian. Virus Nipah ini langka dan disebarkan oleh kelelawar buah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, virus itu dapat menyebabkan gejala mirip flu dan kerusakan otak. Selain itu, lanjut WHO, virus Nipah juga dapat menyebabkan ensefalitas atau radang otak. Perawatan yang biasa dilakukan adalah perawatan suportif. Wabah virus Nipah di negara bagian selatan India, Kerala, pada 2018 merenggut 17 nyawa. Pada saat itu, negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk sementara melarang impor buah dan sayuran beku dan olahan dari Kerala sebagai akibat dari wabah di sana. Saat itu, pejabat kesehatan percaya bahwa wabah Nipah di Bangladesh dan India mungkin terkait dengan minuman jus kurma. Laporan Access to Medicine Index 2021 melihat tindakan dari 20 perusahaan farmasi terkemuka di dunia untuk membuat obat, vaksin, dan diagnostik lebih mudah diakses.